Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Imelda Putri Cahyani dengan nomor induk mahasiswa 4114220089. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Gorontalo. Nah, teman-teman, pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan materi turunan fungsi aljabar pada jenjang SMK kelas 12. Yuk, tanpa berlama-lama kita simak videonya. Nah, teman-teman, untuk menu utamanya ada terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga materi, keempat contoh soal, dan yang kelima yaitu motivasi. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan definisi turunan fungsi, yang kedua menemukan aturan turunan fungsi aljabar, yang ketiga menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan aturan turunan. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami definisi turunan sebagai limit. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan menggunakan berbagai aturan turunan. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal yang melibatkan aturan-aturan tersebut. Apa sih definisi dari turunan fungsi f? Turunan fungsi f adalah fungsi lain dari f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dengan f kali x plus h min fx per h. Yuk simak contoh berikut agar lebih paham. Nah, teman-teman, di sini ada contoh 1 yaitu tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 4x tambah 5. Yaitu penyelesaiannya f kali x tambah h sama dengan 4 kali x tambah h tambah 5. Nah, hasilnya itu 4x tambah 4h tambah 5. Kemudian kita gunakan fungsi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f kali x tambah h kurang fx per h. Nah, sama dengan limit h mendekati 0, 4x tambah 4h tambah 5 kurang 4x tambah 5. Sama dengan limit h mendekati 0, 4x tambah 4h tambah 5 kurang 4x kurang 5 per h. Nah, hasilnya limit h mendekati 0, 4h per h. Kenapa hasilnya 4h per h? Karena 4x kurang 4x sama dengan 0, 5 kurang 5 sama dengan 0, maka hasilnya 4h per h. 4h per h sama dengan 4, maka hasilnya limit h mendekati 0 sama dengan 4. Nah, teman-teman, di sini ada contoh 2, yaitu tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat kurang 6. Nah, penyelesaiannya kurang lebih sama seperti pada contoh 1 tadi, yaitu f kali x tambah h sama dengan x tambah h kuadrat kurang 6. Hasilnya x kuadrat tambah 2hx tambah h kuadrat kurang 6. Nah, kemudian kita menggunakan turunan fungsi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f kali x tambah h kurang fx per h. Limit h mendekati 0, x kuadrat kurang 2hx tambah h kuadrat kurang 6 kurang x kuadrat kurang 6. Limit h mendekati 0, x kuadrat tambah 2hx tambah h kuadrat kurang 6 kurang x kuadrat tambah 6 per h. Kemudian kita dapatkan limit h mendekati 0, 2hx tambah h kuadrat per h. Kenapa hasilnya 2hx tambah h kuadrat per h? Karena x kuadrat kurang x kuadrat sama dengan 0, min 6 tambah 6 sama dengan 0. Nah, hasilnya limit h mendekati 0, 2hx tambah h kuadrat per h. Limit h mendekati 0 sama dengan 2x tambah h. Sama dengan 2x tambah 0, karena h mendekati 0 maka hanya 0 sama dengan 2x. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu misalkan fx sama dengan 15x kurang 8, carilah f aksen 5. Nah, teman-teman, di sini disuruh mencari f aksen 5.
Penyelesaiannya f aksen 5 sama dengan limit h mendekati 0, f kali 5 tambah h kurang f 5 per h. Limit h mendekati 0, 15 kali 5 tambah h kurang 8. Kurang 15 kali 5 kurang 8. Nah, kenapa dikali 5? Karena kita akan mencari f aksen 5. Kemudian kita dapatkan limit h mendekati 0, 75 tambah 15h kurang 8 kurang 75 tambah 8 per h. Nah, 75 kurang 75 sama dengan 0, 15h min 8 tambah 8 sama dengan 0, maka kita dapatkan limit h mendekati 0 sama dengan 15h per h. Sama dengan limit h mendekati 0 sama dengan 15, maka hasilnya 15. Nah, pada contoh keempat, tentukan turunan pertama dari f(x) sama dengan x pangkat 3 tambah 9. Penyelesaiannya, f kali x tambah h sama dengan x tambah h pangkat 3 tambah 9. Nah, hasilnya x pangkat 3 tambah 3hx tambah h pangkat 3 tambah 9. Nah, kemudian kita menggunakan turunan fungsi. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f kali x tambah h kurang fx per h. Limit h mendekati 0, kita masukkan nilai fx tambah h kurang fx. Nah, fx itu nilainya x pangkat 3 tambah 9 per h. Kemudian limit h mendekati 0, x pangkat 3 tambah 3hx tambah h pangkat 3 tambah 9 kurang x pangkat 3 tambah 9. Hasilnya limit h mendekati 0, 3hx tambah h pangkat 3 per h. Kemudian kita dapatkan limit h mendekati 0, 3x tambah h. 3x tambah 0 karena h-nya kita gantikan dengan 0 karena limit h mendekati 0. Kemudian kita dapatkan hasil akhirnya 3x. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu aturan turunan. Yang pertama ada aturan fungsi konstanta, yang kedua aturan fungsi satuan, kemudian selanjutnya ada aturan pangkat, aturan jumlah, aturan selisih, aturan kelipatan konstanta, aturan hasil kali, aturan hasil bagi, dan yang terakhir yaitu aturan rantai. Kita masuk ke aturan turunan yang pertama, yaitu aturan fungsi konstanta, di mana jika f(x) sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sembarang x, f aksen x sama dengan 0. Rumusnya, dx kali k sama dengan 0. Contohnya, fx sama dengan 10, f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan 5, f aksen x sama dengan 0. Aturan turunan yang kedua yaitu aturan fungsi satuan, di mana jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, yakni rumusnya dx kali x sama dengan 1. Contohnya, fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Kemudian lanjut ke aturan turunan yang ketiga, yaitu aturan pangkat, di mana jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan n kali x pangkat n kurang 1, yakni rumusnya dx kali x pangkat n sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Dapat kita lihat contohnya, yang pertama yaitu dx kali x pangkat 5 sama dengan 5x pangkat 4. Yang kedua, dx kali x pangkat 15 sama dengan 15x pangkat 14. Yang ketiga, dx kali x pangkat 50 sama dengan 50x pangkat 49. Kita masuk ke aturan turunan yang keempat, yaitu aturan jumlah, di mana jika k suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdefinisikan, maka f tambah g aksen x sama dengan f aksen x tambah g aksen x, di mana rumusnya dx kali fx tambah gx sama dengan dx kali fx tambah dx kali gx. Contoh, yang pertama fx sama dengan
X pangkat 3 tambah 6X. Turunannya F aksen X sama dengan 3X kuadrat tambah 6. Yang kedua, Fx sama dengan 2X kuadrat tambah 4X. F aksen X sama dengan 4X tambah 4. Kita masuk ke aturan selisih, di mana jika F dan G adalah suatu fungsi-fungsi yang terdefinisikan, maka F kurang G aksen X sama dengan F aksen X kurang G aksen X, yakni rumusnya dx kali fx kurang gx sama dengan dx kali fx kurang dx kali gx. Nah, contohnya dapat kita lihat 6x kuadrat tambah 8x kurang 5 sama dengan dx 6x kuadrat tambah 8x kurang dx 5 sama dengan turunan dari 6x kuadrat tambah turunan dari 8x kurang turunan dari 5. Kita dapatkan 6dx kali x kuadrat tambah 8dx kali x kurang dx 5. Nah, hasilnya kita dapatkan 12x tambah 8. Nah, kita masuk ke aturan kelipatan konstanta, di mana jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdefinisikan, maka Kf aksen X sama dengan K kali F aksen X, yakni rumusnya dx kali K kali F aksen X sama dengan K kali dx fx. Nah, di sini ada contoh dapat kita lihat. Yang pertama yaitu dx min 5x kuadrat sama dengan min 5-nya kita pindahkan ke depan, dx min 5 dx, sebelah dx ada x kuadrat sama dengan min 5 kali turunan dari x kuadrat. Min 5 kali 2x sama dengan min 10x. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua, dx sama dengan 3/3 x pangkat 9 sama dengan 3/3-nya kita pindahkan ke depan, 3/3 dx, sebelah dx ada x pangkat 9 sama dengan 3/3 kali turunan dari x pangkat 9. 3/3 kali 9 x pangkat 8, maka hasilnya 9x pangkat 8. Di sini ada aturan kali, di mana jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdefinisikan, maka F kali G aksen sama dengan Fx kali G aksen X tambah Gx kali F aksen X, yakni rumusnya dx kali Fx kali Gx sama dengan Fx kali dx Gx kurang Gx kali dx Fx. Nah, dapat kita lihat contohnya. Dapat kita lihat dari contoh, cari turunan dari 4x kuadrat kurang 6 kali 3x pangkat 3 kurang x. Nah, dapat kita misalkan 4x kuadrat kurang 6 itu fx dan 3x pangkat 3 kurang x itu gx. Nah, penyelesaiannya dx atau turunan dari 4x kuadrat kurang 6 kali 3x pangkat 3 kurang x sama dengan 4x kuadrat kurang 6 dx kali 3x pangkat 3 kurang x tambah 3x pangkat 3 kurang x dx kali 4x kuadrat kurang 6 sama dengan 4x kuadrat kurang 6 kali turunan dari 3x pangkat 3 kurang x, 9x kuadrat kurang 1 tambah 3x pangkat 3 kurang x dikali turunan dari 4x kuadrat kurang 6, itu 8x. Maka hasilnya 36x pangkat 4 kurang 4x kuadrat kurang 54x kuadrat tambah 6 tambah 24x pangkat 4 kurang 8x kuadrat. Hasilnya 60x pangkat 4 kurang 66x kuadrat tambah 6. Nah, teman-teman, di sini ada aturan hasil bagi, di mana jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasi dengan Gx tidak sama dengan 0, maka
F per G aksen X sama dengan Gx kali F aksen X kurang Fx kali G aksen X per G kuadrat kali X. Nah, rumusnya dx kali fx per gx sama dengan gx kali dx fx kurang fx kali dx gx per g kuadrat kali x. Nah, lebih jelasnya yuk kita simak contoh berikut. Nah, dapat kita lihat contohnya, cari turunan dari D per DX, 3X kurang 5 per X kuadrat tambah 7. Nah, penyelesaiannya, D per DX, 3X kurang 5 per X kuadrat tambah 7. Sama dengan X kuadrat tambah 7 kali D per DX kali 3X kurang 5. Kurang 3X kurang 5 kali D per DX kali X kuadrat tambah 7 per X kuadrat tambah 7 dikuadratkan. Nah, kita dapatkan X kuadrat tambah 7 kali turunan dari 3X kurang 5, yaitu 3 kurang 3X kurang 5 kali turunan dari X kuadrat tambah 7, yaitu 2X per X kuadrat tambah 7 dikuadratkan. Sama dengan 3X kuadrat tambah 21 kurang 6X kuadrat kurang 10X per X kuadrat tambah 7 dikuadratkan. Nah, hasilnya min 3X kuadrat kurang 10X tambah 21 per X kuadrat tambah 7 dikuadratkan. Nah, kita masuk ke aturan rantai, di mana fungsi komposit di F bundaran G yang didefinisikan oleh F bundaran G, X sama dengan Fg, X adalah terdiferensiasi di X, dan F bundaran G aksen, X sama dengan F aksen G, X kali G aksen X. Rumusnya dx kali fx gx sama dengan fx kali dx gx kurang gx kali dx fx. Nah, lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada contoh, bisa kita lihat, jika Y sama dengan 3X kuadrat kurang 5X tambah 1 pangkat 50, nah di sini kita disuruh mencari DXY. Penyelesaiannya, misalkan Y sama dengan U pangkat 50 dan U sama dengan 3X kuadrat kurang 5X tambah 1. DXY sama dengan DX F kali GX, sama dengan F kali U kali GX. Nah, sama dengan 50 U pangkat 49 kali 6X kurang 5. Sama dengan 50, kita masukkan nilai U-nya, 3X kuadrat kurang 5X tambah 1 pangkat 49 kali 6X kurang 5. Nah, teman-teman, sebelum saya mengakhiri video pembelajaran ini, di sini ada sedikit motivasi untuk teman-teman. Ingat, ilmu itu seperti bintang di langit, semakin banyak yang kamu tahu, semakin luas dunia yang bisa kamu lihat. Tetap semangat belajar, dan jangan lupa setiap hari adalah kesempatanmu untuk menjadi yang lebih baik. Sekian video pembelajaran tentang materi turunan fungsi aljabar yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.